Udara berkualitas bukan sekedar bersih dan bersuhu nyaman. Tingkat kelembapan udara yang tepat juga penting bagi kenyamanan dan kesehatan kita. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, keadaan alam Indonesia yang tropis memiliki suhu berkisar 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan yang cukup tinggi berkisar 50% hingga 100%. Tingginya kelembapan tersebut dapat memicu pertumbuhan jamur dan bakteri pada beberapa benda, tanpa terkecuali pada buku. Menurut data dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, diperkirakan ribuan buku rusak setiap tahunnya akibat beberapa faktor, yakni faktor biologis, fisik, dan kimiawi. Selanjutnya, latar belakang dari pembuatan invensi kami, yaitu yang pertama, tingginya intensitas kelembapan di daerah tropis, khususnya Indonesia. Yang kedua, banyaknya kerusakan buku akibat kelembapan pada rak buku. Dan yang ketiga, program pemerintah tentang budaya literasi. Yang terakhir, daya dukung Sustainable Development Goals atau SDGs. Dari latar belakang dan masalah tersebut, kami menawarkan solusi berupa sebuah alat dengan nama SDS atau Smart Book Shelf, yaitu rak buku berbasis IoT untuk meminimalisir kerusakan pada buku. Perkenalkan, saya Muhammad Satrozan dan rekan saya Fahriani Umi Zaifah dan Dinda Aulia Dwi Anjani. Kami dari MAN Sidoarjo. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan invensi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui efektivitas dari alat SDS. Yang kedua, mengetahui mekanisme kerja dari alat SDS. Dan yang ketiga, sebagai upaya daya dukung revolusi industri 4.0. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development atau R&D. Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dalam penelitian ini, kami menggunakan dua parameter, yaitu RH atau Relative Humidity dan Temperatur. Selanjutnya, tahapan dari pembuatan invensi kami dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, mulai. Yang kedua, preparasi atau penyiapan alat dan bahan. Yang ketiga, proses yang pertama atau penelitian pendahuluan. Selanjutnya yang keempat, evaluasi. Yang kelima, proses kedua atau penelitian inti dan uji efektivitas. Yang keenam, analisis data. Dan yang ketujuh, testing. Dalam penelitian, kami menggunakan dua tahap pengembangan, yaitu pendahuluan dan inti. Pada tahap pengembangan pendahuluan meliputi pembuatan rancangan percobaan berupa desain prototipe sebagai berikut. Lalu, pada tahap pengembangan inti, kami melakukan survei kepada masyarakat sekitar dan lingkungan sekolah. Kemudian didapatkan hasil bahwa sebanyak 90% orang berpendapat setuju dan 10% orang berpendapat kurang setuju dan 0% berpendapat tidak setuju.
Cara pemakaian SBS yaitu yang pertama, letakkan buku antara 6-7 buku dalam rak yang telah tersusun. Kemudian tancapkan kabel pada sumber listrik. Nyalakan hotspot WiFi pada handphone yang nantinya akan terhubung dengan ISP8266. Kemudian, buka aplikasi Blink dan tunggu hingga terhubung. Apabila sudah terhubung, otomatis OLED Shield akan menyala dan menampilkan data kelembapan dan suhu dalam rak buku. Atur jarak 50 cm untuk mengontrol nyala dan mati lampu UVC. Gunakan SBS dalam jangka waktu lama untuk memperoleh keefektivitasan yang maksimal. Dari rancangan percobaan SBS atau Smart Bookshelf, dapat disimpulkan bahwa SBS efektif dalam usaha meminimalisir pertumbuhan bakteri dan jamur dengan pengaturan RH atau relative humidity lebih besar dari 65%, sehingga dapat mengurangi kerusakan pada buku sebesar 90%. Yang kedua, dari mekanisme kerja yang telah terurai, dapat disimpulkan bahwa SBS sangatlah mudah. Dan yang ketiga, dalam upaya daya dukung revolusi industri 4.0, SBS menggunakan prinsip Internet of Things atau IoT untuk pengontrolannya. Kami memilih aplikasi Blink karena aplikasi tersebut cukup mudah dipahami untuk pemula, efektif, dan praktis. SBS, save your book, save your future.